حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila limadillah, dzalika huwal fawzul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu, para jamaah Ikhwanul ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu tak henti-hentinya mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita di kehadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, diberikan penciuman dan perasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala nikmat dan rahmatnya itu pula, marilah wajarlah kita selalu mengucapkan puji dan puji syukur di hadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, taufik dan hidayahnya, segala dan serta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat marilah juga kita selalu haturkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, juga umat ikutan beliau hingga akhir zaman. Bapak ibu para jamaah Ikhwanul ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun bentuk segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ialah segala amal ibadah. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita aqimus sholah, yakni dirikan sholat. Itu adalah salah satu perintah Allah, artinya suruhan Allah. Juga kita dianjurkan membaca sholawat kepada Nabi, salam dan salawat kepada Rasulullah, itu juga perintah Allah. Kita disuruh berpuasa di bulan suci Ramadan, juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Al-Quran juga adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
kita melapaskan zikrullah, berzikir, mengingat Allah juga salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berinfak, bersedekah, berzakat, itu juga adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat baik juga adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan haji dan umroh bagi yang mampu, itu juga salah satu bentuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lain, dan kebaikan-kebaikan lainnya, semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita menyikapi segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Ada 4 jalan Bapak Ibu. Yang pertama, segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu yakni kita mengharapkan upah. Jadi ketika ada Allah menyuruh kita, menyeru kepada kita, memerintahkan kepada kita, kita mencari upah, kita mencari pahala. Ini yang pertama. Jadi bentuk daripada perintah Allah lalu kita gawi, kita kerjakan, yakni yang paling dasar itu serendah-rendahnya kita mencari pahala, ya kita ini mengharap upah. Itu yang pertama. Yang kedua, segala bentuk perintah Allah itu hendaklah kita kerjakan tidak mengharap upah, tetapi mencari keikhlasan. Artinya ketika Allah membebankan perintah suruhan kepada kita, hendaklah kita mengerjakan itu dengan ikhlas. Artinya kada mengeluh. Ini bentuk yang kedua, yakni ikhlas. Kalau yang pertama tadi upah, itu akan ditimbang. Yang ikhlas itu juga akan ditimbang. Kenapa? Karena yang ikhlas itu pasti diterima. Kalau yang pahala tadi belum tentu diterima. Apabila masih ada merasa ria, merasa mampu, merasa sudah berbuat baik, ada tujuan, lalu jatuhnya kada ikhlas, lalu kada kawadi terima. Kalaupun ada yang diterima, yakni perbuatan yang ikhlas tadi, dan itu pun ditimbang nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita berhitung hitungan di mana di mizan, di pertimbangan. Nah, jadi orang yang mencari upah satu pahala, yang kedua melaksanakan segala perintah Allah, yakni mencari keikhlasan. Artinya kita ketika Allah membebankan sesuatu kepada kita ikhlas mengerjakan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ketika ada Allah Subhanahu wa ta'ala membebankan suatu perintah kepada kita kerjakan dengan mengharapkan keridhaan-Nya. Makanya guru kita tuh selalu apapun ujian sidin yang ikam amalkan, yang ikam gawi, maka hendaklah kita berniat bahwasanya tujuan kita itu hanya kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Hanya kepadamulah ya Allah tujuan segala apa yang aku kerjakan ini, hanya tujuannya kepada Allah dan mengharapkan waridho, keridaan. Dan yang kuharapkan adalah keridhaan. Jadi apapun yang kita gawian itu
tujuan kita hanya taat kepada Allah, yakni mencari keridhaan. Tadi kita berzikir, baca yasin, baca sholawat, itu semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlub aktini maha bataka wa maghfiratika. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun bentuk yang kita kerjakan selagi itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tujuannya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, apapun bentuk perintah Allah itu maka kita kerjakanlah dengan cinta. Dengan cinta. Apa itu cinta? Yakni memang sudah kewajiban kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Untuk apa? Supaya kita ini ketika kita taat, maka yang kita harapkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Nah, jadi setelah kita belajar ma'rifat, belajar hakikat, belajar ma'rifat, jangan lagi kita seperti waktu belajar fikih. Kalau kita belajar syariat, belajar fikih, yaitu kita mencari pahala. Nah, kalau kita sudah belajar tauhid, belajar ma'rifat, belajar hakikat ma'rifat, maka jangan lagi kita mencari pahala, tingkatkan, yakni hendaklah kita mencari ridho untuk menggapai kecintaan Allah dan Rasul. Jadi modal untuk supaya kita dapat kecintaan Allah, kecintaan Rasul itu yakni dengan apa yang bentuk yang diperintahkan Allah Ta'ala itu kita harus ridho untuk mengerjakannya, ikhlas untuk mengerjakannya. Contoh, ketika kita masing-masing sudah punya anak, ini contohlah, ketika kita masing-masing sudah punya anak, maka kita perintahkan kepada anak itu salah satunya umpama kata, wahai anakku, umpama kata, ini contoh aja lah, wahai Muhammad, Kasful, atau wahai Kasful, panggilannya wahai Kasful, atau wahai Muhammad, tukarkan, belikan mama garam itu di umpama kata di Indomaret, umpama kata nih contohnya. Nak, belikan mama garam di Indomaret. Kita ini punya anak itu kan dari kita nih. Ujar kita, nak Muhammad, tolong pang belikan mama nih garam lawan gula di Indomaret. Maka si anak tadi ketika dia menyadari, aku nih harus mengerjakan ini karena ini perintah orang tua. Maka si anak tadi itu sebaik-baiknya ketika dia disuruh, kewajiban si anak tadi dia wajib taat dan patuh. Si anak tadi wajib taat dan patuh melaksanakan perintah orang tuanya. Sudah kewajiban. Tetapi apabila orang tua tadi menyuruh si anak tadi, setiap kali menyuruh, setiap kali memerintahkan, wahai Muhammad, tolong mama belikan mama kata asam Jawa, atau garam tadi, atau gula tadi, atau beras tadi. Ujar si anak, setiap kali menyuruh, kita ini mengiming-imingi supaya rajin. Nak, belikan mau gula karena mau upah.
Rajin kan ada si anak tadi, rajin karena ada upahnya, ada imingnya. Begitulah ketika orang di zaman Nabi pertama kali memeluk agama Islam, maka Nabi mengiming-imingi dengan upah, yakni pahala. Jadi kita ini contohnya tadi punya anak, kita iming-imingi supaya rajin. Padahal sebenarnya bagi anak yang mengerti, yang paham, memang sudah menjadi si anak tadi memang sudah kewajiban apa ini menjalankan perintah orang tuaku, melaksanakan suruhan daripada orang tuaku bagi si anak yang mengerti, bagi si anak yang paham. Maka kada perlu si anak ini minta diupah. Kada perlu. Memang sudah bentuk kewajibannya melaksanakan perintah orang tuanya, kewajiban dan bentuk ketaatan, taat dan kewajiban kepada orang tuanya. Memang sudah seharusnya demikian. Karena sebagai anak kita tuh memang diwajibkan taat dan patuh akan perintah orang tua. Nah, begitulah halnya kita dengan Allah. Karena kita ini diciptakan Allah, maka turun perintah kepada kita. Ujar Allah, laksanakan ini, laksanakan ini, laksanakan ini. Maka ketika kita melaksanakan ibadah, semua bentuk ibadah, maka kita bentuk ibadah itu sebagai tanda kita, ketika kita melaksanakannya, sebagai tanda bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jangan ketika ada perintah kita melaksanakan mencari pahala. Itu kembali ke syariat lagi, kembali ke zaman Nabi baru mengenal Islam. Seperti anak-anak baru diajarkan agama Islam. Nah, sholat kamu, nanti mama belikan sepeda. Rajin kamu sholatnya, rajin kamu ngaji, supaya nanti mama belikan sepeda. Nah, seperti itulah zaman Nabi, orang baru masuk Islam diiming-iming. Tapi ketika kita sudah dalam mengkaji ilmu agama itu, jangan kita bertahan di situ, rugi kita. Jadi bentuk ibadah yang kita laksanakan ini memang sudah sewajarnya kita melaksanakan, kada perlu meminta upah dengan Allah, ada perlu. Kenapa? Memang ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, karena kita diperintahkan mengerjakan itu. Seperti contoh orang tua dengan anak tadi, memang sudah kewajiban si anak tadi melaksanakan segala perintah Allah, segala perintah orang tuanya. Kita pun orang yang sudah berusia seperti ini, ketika kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerjakan ini yang baik-baik, maka sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita melaksanakan itu sebagai bentuk ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ketika si anak tadi taat dengan orang tuanya, pastilah si orang tua tadi senang. Pastilah si orang tua tadi sayang kepada anak yang taat, berbakti, patuh kepada orang tuanya. Ketika kita taat, patuh, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan upah, disitulah Allah timbul kecintaan Allah, kasih sayangnya Allah, ridhanya Allah kepada kita. Maka itulah bentuk rahmatnya Allah akan diberikan kepada kita, karena kasih sayangnya tadi. Jadi kalau Allah sudah sayang, karena kita tadi taat, kada minta upah nih, tapi memang sudah kewajiban kita taat kepada Allah, mengharapkan kasih sayangnya Allah. Kalau Allah sudah sayang, segalanya akan Allah berikan kepada orang yang disayanginya. Kada mungkin orang yang disayang itu disia-siakan. Kita aja punya anak ini sayang, dibangga-banggakan. Begitu juga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi ibadah kita itu jangan lagi mencari sesuatu, tetapi carilah keridhaan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan, jangan ada lagi mengharapkan upah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun kita minta upah terus, nang kayak anak tadi, ayo hama, aku belikan, tapi ada upahnya lah. Begitu terus siang malam disuruh upah ya aja orang tua minta upah terus. Artinya si anak tadi waktu halus wajar dia minta upah. Dia masih anak-anak, umur 10 tahun tuh kayak itu, umur 8 tahun disuruh supaya rajin. Tapi amun sudah berkumis, berjanggut, apalagi sudah umur 30, 25 disuruh orang tua minta upah. Masya Allah. Di mana apa namanya pikiran kita tuh, di mana akal kita kok sama orang tua masih berhitungan? Harusnya memang sudah umur kita 20-an, 30-an itu memang sudah sewajarnya kita melaksanakan perintah orang tua karena bentuk ketaatan kepada orang tua tadi. Jadi kerjakanlah perintah itu dengan sukarila, artinya dengan keikhlasan, dengan keridhaan. Memang sudah kewajiban kita taat dan patuh segala perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, itulah Bapak Ibu yang dilakukan orang dahulu, yakni orang-orang soleh ya. Ini wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apakah dia menjadi kekasihnya Allah? Kalau sudah disayangi Allah, sudah dicintai Allah, Allah angkat dia sebagai kekasihnya. Dan setiap wali itu Bapak Ibu selalu diajarin oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Jadi kalau ada wali tentu di situ yakni Nabi Allah Khidir Balia Ibnu Mulkan mendatangi Khidir, menghampiri Khidir. Karena pada hakikatnya gurunya daripada wali-walinya Allah Ta'ala itu ialah Nabi Allah Khidir alaihi salam Balia Ibnu Mulkan atau Balia bin Mulkan, yakni Nabi Allah Khidir alaihi salam. Jadi wali-wali itu Bapak Ibu selalu bersama, selalu terhubung dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Karena Nabi Allah Khidir itu ujar guru kita, ujar Sidin adalah tangan kanan Rasul. Cuma Sidin kada Rasul, Nabi aja Sidin. Kan Nabi itu ada 24.000 Nabi jumlahnya, 24.000, lalu disaring, diseleksi, tak tinggal 114 Nabi. Itu lambang daripada 114 surah di dalam Al-Quran. Jadi 114 saja lagi. Disaring lagi menjadi 25 Nabi Rasul. 25 yang kita imani. Disaring lagi menjadi 5, yaitu ulul azmi. Kan disaring sampai 5. Yang 5 pun dikerucutkan lagi menjadi satu penutup akhir zaman, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah. Makanya khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup sekalian dari para nabi, pemimpin seluruh para nabi, para malaikat dan orang-orang soleh serta
alam semesta. Jadi pemimpinnya, penutupnya yakni Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan kanan sidin itu yakni Balya bin Mulkan atau Nabi Allah Khidir alaihi salam. Guru kita itulah yang pertama Syekh Muhammad Saman Al-Banjari itu guru sidin pertama ya Datuk Sidin Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan Martapura. Itu perguruan sidin pertama. Yang kedua yakni guru sidin Balya bin Mulkan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Yang ketiga yakni secara laduni guru sidin di alam laduni yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di alam dunia, bukan di alam laduni atau alam mukasyafah. Jadi ujar sidin kami belajar, berguru, dididik Rasulullah dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam itu kurang lebih 1 tahun. Kami dididik oleh beliau. Jadi jalan perjalanan sidin ini, makanya sidin ini adalah aulia mastur, aulia kekasih Allah yang tidak terlalu terkenal. Karena ilmu sidin, amalan sidin itu langsung dari Datuk Nabi Allah Khidir ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak itu orang dahulu, orang zaman dulu itu kuat suluknya. Karena kuat suluk tadi, lalu ada hasil, tidak ada wasil ya, yakni hasil daripada perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu guru seorang nabi yakni Nabi Musa itu adalah Balya bin Mulkan atau Nabi Allah Khidir alaihi salam. Jadi salah satu murid Nabi Allah Khidir itu yakni Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu Bapak Ibu orang yang di zaman itu adalah yang kita ini ahli syariat, ahli paling alim di zaman itu tentang ilmu syariat nih, tapi fikih paling alim sidin Nabi Musa itu. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Aku sidin. Oh ya Nabi Musa, aku yang paling alim. Kata Allah, ada lagi yang paling alim dari kamu, ada lagi yang lebih alim daripada kamu. Kalau gitu siapa ya Allah yang lebih alim daripada aku? Tolong tunjukkan, aku hendak belajar, aku hendak berguru. Ujar Allah Subhanahu Wa Taala, ikam berjalan di pinggir pantai, bawa ikan seekor, bawa ikan 1 ekor ini. Apabila ikan ini hilang, maka di situ ikan berjumpa dengan seorang guru. Jadi berjalan di Musa di pinggir pantai, istirahat, tiba-tiba ikannya hilang. Nah, ini kata Nabi Musa nya petunjuk. Di sini bakal aku bertemu dengan seorang guru yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala lebih alim daripada aku. Maka bertemulah seseorang, yakni orang tua Bapak Ibu. Siapa itu? Yakni Nabi Allah Khidir alaihi salam. Lalu Nabi Musa ini berpadah hendak belajar, hendak berguru lawan sidin, lawan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ujar Nabi Allah Khidir, kada usah, nanti kamu kada sanggup umpat aku, kamu kada sanggup mengikuti aku.
Ujar Nabi Musa, kada, aku berjanji. Ujar Nabi Allah Khidir, apapun yang kulakukan, apapun yang ku perbuat, jangan protes. Kalau ikam hendak belanja daun aku, oke, setuju. Lalu naik kapal, nyebranglah, berlayar di lautan. Nabi Allah Khidir ini identiknya Bapak Ibu di air. Jadi kalau gitu ada mimpi mau mengatakan berada di air, berarti kita masuk di daerahnya itu. Atau kita ini dibawa ke pulau, dibawa ke pulau, ketemu orang tua, berarti kita ketemu sidin. Dan banyak sudah hewan yang begitu. Tapi orang kada menyangka, orang-orangnya. Jadi Bapak Ibu, ujar Musa ini ikut di kapal, di perahu Nabi Allah Khidir deh. Ketika di tengah laut Bapak Ibu, kapal yang ditumpangi Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa ini, perahu yang sedang berlayar di tengah lautan itu dibolong-bolong sidin, artinya dilobang-lobangin kapal tuh. Lalu Nabi Musa ini protes. Han, apa jarku? Ujar Nabi Allah Khidir, Han, apa jarku? Kamu kada lulus. Makanya tadi kita berjanji, apapun yang ku gawi, apapun yang ku lakukan, yang protes. Ketika di tengah laut, begitu dilobangi, protes. Ujar Nabi Musa, wah kalau kayak ini, wahai guru, tenggelam kita ini. Amun kapal dirusak, dilobang-lobangin. Nah, sudah ku peringatkan, ujar Nabi Allah Khidir, jangan umpat aku, jangan belajar lawan aku, kamu kada sanggup. Lalu Nabi Musa ini memohon ampun, memohon maaf kepada gurunya, yakni Nabi Allah Khidir alaihissalam. Terus berlayar. Lalu sampai berjalan ke darat, naik ke darat, berjalan tatamu anak halus, anak kecil gitu. Lalu anak kecil itu langsung dibunuh oleh guru sidin, yakni Nabi Allah Khidir alaihi salam. Lalu Nabi Musa tadi menegur lagi, wahai guruku, kenapa pian membunuh anak halus ini? Kenapa pian membunuh anak kecil ini? Ini kan kada berdosa. Ujar guru sidin Nabi Allah Khidir, kenapa ikam protes lagi? Han, 2 kali sudah ikam melanggar. Dasar kada usah lagi ikam partai aku. Kalau usah lagi ikut aku, ikam sudah kada lolos 2 kali sudah nih. Kamu melanggar perjanjian kita nih. Kenapa Nabi Musa ini protes? Orang ahli syariat, ya Pak. ahli fikih. Kan membunuh anak kecil dong dosa. Han, ujar guru sidin Nabi Allah Khidir, ikam kada lolos belajar lawan aku, kada usah lagi umpati aku. Lalu yang kedua kalinya Nabi Musa pun memohon ampun kepada sidin, memohon maaf kepada sidin. Yang terakhir, sampai suatu kampung ada 2 orang anak-anak. Lalu Nabi Allah Khidir ini mengajak Nabi Musa maulahkan pondok-pondokan ya gitu. Ujar Nabi Musa memprotes lagi, kita ini aja guru kada belum makan, lapar, menolong orang. Kita aja belum makan nih, malah disuruh begawi menolong orang. Jadi protes terus. Lalu Pak Guruan nih, ini namanya murid, apa namanya, kada bisa membaca hati Pak Guruan, kada terbuka basirah lawan Pak Guruan, selalu memprotes. Sudah selama perjalanan sudah belum makan, kada ada istirahat, maulahkan pulang rumah orang pondok.
Lalu protes kepada guru teh. Kan ujar Nabi Allah Khidir ikam dasar kada sudah cukup sudah 3 kali. Kadang awal lagi aku melanjutkan. Ikam tahu leh kenapa di laut kapal itu aku bocorin, aku bolongin karena banyak perompak belayar di lautan. Apabila dilihatnya kapal kita tuh bagus, baik, mulus, kita akan dirampok. Tapi karena dilihatnya kapal bolong-bolong, ayo orang miskin jadi perompak ini kan jadi merampok. Ada kapal yang mewah-mewah lewatnya diperompak, dirampoknya. Jadi kenapa Presiden bolongi supaya dianggap orang miskin, orang susah. Itu tujuan Presiden membolongi perahu tadi. Itu ya Presiden tujuanku membolongi perahu. Kemudian anak kecil kenapa inya aku bunuh? Karena apabila nanti inya ganal, inya besar, dia durhaka dan membunuh kedua orang tuanya. Menjadi anak durhaka dan membunuh kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga, kenapa kita ini langsung membangun sebuah pondok, sebuah rumah untuk 2 anak ini sebagai anak yatim piatu, orang tuanya meninggal dunia dan di bawah tempat tinggalnya itu ada harta karun. Nabi Allah Khidir orang kasar, orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada masuk akal si Dinto diberikan basirah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan hati, pandangan mata batin. Makanya wali-wali itu kada pisah paguruan sini mesti Nabi Allah Khidir alaihi salam. Makanya wali-wali itu mempunyai karamah, kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh guru-guru kiai-kiai yang lain. Wali-wali itu banyak karamahnya itu berkat belajar dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Mereka tahu sebenarnya, hanya saja kada mau berkisah. Kalau dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan terjadi, Sidin tahu, masih kada mau mengisahkan, kada boleh itu. Nah lalu orang wahini anggapannya itu adalah dongeng, itu adalah khurafat. Padahal di zaman Nabi Musa sudah terjadi. Apalagi di zaman Nabi Muhammad, orang yang disempurnakan segala agamanya, disempurnakan segala ilmunya. Di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Musa aja sudah ada karamah itu. Apalagi di zaman Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita ini mewarisi daripada ilmunya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu bisa memprediksi, bisa melihat akan terjadi umatnya di akhir zaman seperti ini, tanda-tanda hari kiamat. Nabi sudah melihat. Nah, apabila kita mewarisi ilmunya Rasulullah, maka kita pun akan diberikan pandangan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, orang wali-walinya Allah itu tidak terlepas daripada guru Sidin, yakni Nabi Allah Khidir alaihi salam, Malakullah ibnu Mulkan atau bin Mulkan. Nah, jadi wali-wali terdahulu itu begitu. Jadi mesti terhubung kepada Nabi Allah Khidir, karena Sidin itu adalah gurunya daripada para wali dan para aulia. Nah, jadi kalau sebagai apa? Sebagai tangan kanan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja yang dapat ulun sampaikan pada malam hari ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Haturullah ya main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.